Bertemu kembali lagi dengan saya di channel Ricky Ricardo Simanjuntak. Oke, eh, mungkin di video kita kali ini kita mungkin akan membahas bagaimana cara mendidik mental ayam mulai dari lancuran sampai ayam sudah jadi mental ya, tahap per tahapnya gitu, supaya ayam tidak gampang jenuh atau down di saat pertarungan panjang ya, pertarungan panjang. Jadi itu ada tahap-tahapnya, nanti akan kita bahas ya. Kita bahas bagaimana cara mengontrol mental ayam tersebut supaya lebih terlatih dari dasar sampai kokoh. Oke. Dan ini bisa juga nanti dilatih untuk ayam-ayam yang memiliki mental kurang ya, mental kurang. Biasanya itu sering datang dari ayam-ayam yang bobot tubuhnya melampaui batas keturunan pejantan dan induk. Ibaratkannya dia lebih cepat besar badannya ya, kalau dikatakan gaboh kalau dikatakan bilang ini gajah bodoh, besar tapi mental kecil ya. Bukan dikatakan keok kan, enggak, dia agak lama menaikkan mentalnya gitu. Oke. Sebelum kita lanjut obrolan ini ya, tetap seperti biasa berikan subscribe-nya, berikan loncengnya, dan jangan lupa di komen supaya komen dulur bisa saya lanjutkan untuk video-video berikutnya. Oke. Dan tetap dulur jangan lupa juga di like ya, di like dan share ya, di share supaya dulur-dulur kita yang lainnya se-Nusantara bisa mengikuti channel kita ini juga. Oke. Dan kita mulai ya. Dan saya biasanya, ini versi saya, kita cerita menurut versi saja, karena kalau menurut patokan paling utama pasti ini jadi resiko, nanti jadi problem ya. Karena beda orang, beda solusi, beda pula cara pelaksanaannya ya. Karena nanti kalau udah kita bilang begini, oh punya saya nggak begitu gitu, jadi beda. Dan ini mungkin versi saya yang saya sampaikan supaya dulur-dulur bisa juga mencoba. Oke, saya biasanya melatih mental ayam saya itu dari sesudah dia bisa pernah bertarung dengan sedulurnya, saudara-saudara tetasannya ya. Biasanya itu kadang-kadang makan, kadang tak kayak mana terjadi sesuatu bentrok, dia tarungan gitu. Tarungan. Jadi mulai dari situlah yang sudah bisa saya naikkan ke kandangan. Dan dari situ saya rawat dulu dia ibaratkan 1 bulan. Sampai dia sudah fit. Kalau dia kita petik, kita panggil, dia sudah mulai manggil-manggil dan sudah mulai melatih kuku ya. Kalau kukunya sudah mulai tajam, baru saya dicoba dengan ayam-ayam lain. Dan tetap saya latih dengan yang benar-benar dia menang gandeng. Jadi kalau ditrainingkan dulu dia harus dia menang gandeng, harus dia dulu mukul. Untuk melatihnya dia dulu mukul, kalau bisa jangan dia kepukul. Dia mukul, dia menang gandeng, pokoknya harus dia dulu pertama. Itu untuk trik pertamanya gitu, untuk menaikkan mentalnya. Makanya biasanya kalaupun dia sama ayam tua kita training agak tuan dari dia, itu lawannya itu ya kita balut kain kakinya. Kaki lawannya dibalut kain, paruh lawannya kita tutup pakai Hansaplast di bagian atas supaya gigitan lawannya tidak terlampau sakit dan pukulan lawannya tidak terlampau keras. Dan kalau bisa lawannya dibuat letih dulu supaya tidak memukul dia gitu. Dirawat 1 minggu lagi. Tadi trik pertama kasih 10 menit. Nanti untuk seminggu lagi dibikin juga kayak gitu. Tapi ditrekkan dia sekitar 20 menit atau 2 rondean.
Lawannya jangan terlalu letih dibuat. Ya kalau setidaknya ada benturan, tapi tak. Untuk yang ronde pertama memang harus agak letih. Supaya karena start pertama itu lumayan mengerikan benturannya. Ya, rawat sekitar 10 hari ya, lebih dari 1 minggu. Karena benturan dari 2 ronde itu udah melampaui batas untuk ayam muda. Kalau muda-muda nggak apa-apa. Tapi tetap di dalam itu urat sudah kena. Ya, supaya dia sampai fit, sampai benar-benar merah strong, baru lanjut 3 ronde. Dan lawannya itu usahakan ya dicapekkan juga, tapi dia harus trainingan 3 ronde, paruh lawan udah boleh dibuka. Karena dia harus merasakan gigitan lawan, ya cubitan patukan lawannya tadi, sama hentakan pukul. Di situ dia sudah mulai harus merasakan rasa sakit. Rasa sakit, dia 3 ronde. Gitu. Jadi kalau untuk turun sekitar rawat 3 minggu lagi sudah berarti terhitung dia hampir mencakup nanti 1,5 bulan rawatan, udah bisa dibawakan jagung-jagungan ya, ronde-ronde 4 ronde lah kan gitu, 4 ronde. Biasanya kalau sudah terlatih dengan urutan yang saya katakan tadi, itu biasanya nggak pernah lama lawannya. Itu nggak pernah lama lawannya. Kalau sepadan-sepadan biasanya lebih cepat dari 3 ronde. Wajib lawan bengkok. Kalau memang fisiknya bagus, katurangannya bagus, tata cara perawatannya bagus, ya. Oke. Ini tips saya untuk menaikkan mental ayam mulai dari awal sampai dia mendudukkan mentalnya. Oke, udah trip dia 4 ronde nanti dia sudah mulai lolos, baru bisa dikatakan ayam dewasa pejantan. Gagah ya, udah bisa ngamen. Oke. Dan nanti kita di video berikutnya baru kita lanjut tentang bagaimana cara pemberian pakan dari 0 hari sampai dia dewasa ya. Oke. Mungkin di kali ini yang bisa saya bahas ya. Jangan lupa tetap di channel saya dengan saya Riki Ricardo Wisma Junta. Oke, salam super.